semuanya, perkenalkan nama saya Agustina Melkarolin. Saya dari 11 IPS 4. Di sini saya akan membahas tentang Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah suatu periode sosial dan pergolongan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi dalam sejarah politik di Prancis. Lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan, dan revolusi ini sangat besar bagi dunia sehingga yang mampu untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Saya akan mengasih tahu kalian inilah dia wajah-wajah pergerakan revolusi dari Prancis. Yang pertama, Raja Louis XVI adalah Raja Prancis dari dinasti Bourbon sejak tahun 1774 hingga 1792. Kekuasaannya dihentikan dan dia ditangkap pada Revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793. Kedua, Marie Antoinette adalah Ratu Prancis terakhir sebelum Revolusi Prancis. Dia lahir di Austria dan anak kedua dari belakang dari Maria Theresa dan Prancis I, Kaisar Romawi Suci pada bulan April 1770. Setelah menikah dengan Louis Auguste, pewaris tahta Prancis, dia menjadi putri mahkota Prancis. Dan yang ketiga ada John Locke. John Locke sendiri memengaruhi kekuatan semangat rakyat dalam meruntuhkan dominasi raja saat Revolusi Prancis. Ia sendiri merupakan salah satu pemikir dan filsuf terkenal Eropa yang menulis kenyatakan bahwa kekuasaan dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan yang keempat ada Montesquieu. Montesquieu masuk dalam daftar orang berpengaruh dalam Revolusi Prancis. Pasalnya, pemikiran revolusionernya tentang pembagian sistem pemerintahan, tentang merombak dan meruntuhkan sistem monarki feodal yang telah diterapkan di Prancis sejak beradab-adab silam. Ini yang terakhir yaitu Napoleon Bonaparte. Revolusi Prancis dimulai pada tahun 1789 dan dalam 3 tahun revolusioner telah menggulingkan monarki dan memproklamirkan sebuah Republik Prancis pada tahun 1795. Napoleon membantu menekan pemberontakan kerajaan terhadap pemerintahan revolusioner di Prancis dan dipromosikan menjadi jenderal besar. Saya akan menjelaskan proses terjadinya Revolusi Prancis. Untuk mengatasi krisis ekonomi, Raja memanggil Dewan Perwakilan Rakyat, si Etats Generaux. Dewan ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah, sebab dalam sidang justru terjadi pertentangan mengenai hak suara golongan 1 dan golongan 2, menghendaki tiap golongan memiliki satu hak suara. Sementara golongan 3 menghendaki setiap wakil memiliki satu suara. Jika dilihat dari proporsi jumlah anggota Etats Generaux yang terdiri dari golongan 1 itu ada 300 orang, dan golongan 2 ada 300 orang, dan golongan 3 itu ada 600 orang, dan dapat disimpulkan bahwa golongan 1 dan golongan 2 menghendaki agar golongan 3 kalah suara sehingga rakyat tidak mampu menang. Jika kehendak golongan 3 dimenangkan, golongan 1 dan 2 terancam, sebab di antara anggota mereka sendiri ada orang-orang yang bersimpati pada rakyat. Pada tanggal 17 Juni 1789, anggota Etats Generaux dari golongan 3 mengadakan sidang sendiri. Anggota dari golongan 1 dan golongan 2, peserta sidang menyatakan diri sebagai majelis nasional yang bertujuan memperjuangkan terbentuknya konstitusi tertulis bagi Prancis. Raja berusaha memubarkan organisasi yang dipimpin Jean Bailly dengan dukungan Komite Mirabeau ini, baik dengan jalanan perundingan maupun dengan kekerasan. Sikap raja yang berusaha untuk membubarkan majelis nasional dengan jalan kekerasan menimbulkan kemarahan rakyat dan terjadi hura-hura. Puncak hura-hura terjadi tanggal 14 Juni 1789 ketika rakyat menyerbu dan meruntuhkan penjara Bastille, lambang kekuasaan mutlak raja. Penyerangan ini didukung oleh tentara nasional yang dipimpin oleh Lafayette.
Ketika terjadinya pemberontakan oleh rakyat Louis IX melarikan diri ke luar negeri, kesempatan ini dipergunakan oleh rakyat untuk membentuk pemerintah baru yang demokratis. Dewan Prancis undang-undang yang berdiri dari Partai Feuillant dan Partai Jacobin segera membentuk konstitusi Prancis pada tahun 1791. Partai Feuillant adalah partai yang pro raja, sedangkan Partai Jacobin adalah partai yang pro republik. Partai Jacobin beranggota kaum Gironde dan Montauge. Partai ini dipimpin oleh 3 sekawan, yaitu Robespierre, Marat, dan Danton. Keadaan negara yang semakin berbahaya membuat Dewan Legislatif membentuk pemerintah republik pada tanggal 22 Maret 1792. Raja Louis XVI dan istrinya dijatuhi hukuman pancung dengan guillotine pada tanggal 22 Januari 1793. Dampak revolusi Perancis terhadap Indonesia, yaitu dengan lahirnya paham liberalisme, demokrasi, bentuk negara republik, penegakan HAM, dan menjadi undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi dalam pemerintah. Dampak revolusi Prancis bagi dunia, yaitu dihapuskannya sistem feodalisme, berkembangnya ide dalam hal supremasi hukum, munculnya ide pemerintah berbentuk republik, berkembangnya paham atau ideologi demokrasi, serta berkembangnya paham atau ideologi liberalisme.